Shalom, salam sejahtera sahabat Sabda Setia yang dikasihi oleh Tuhan. Susah enak, tetap ingat Allah. Jumpa lagi dengan Renungan Harian Sabda Setia GKJ Salatiga pada hari Senin 9 Juni 2025 dengan tema bersyukur yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan tertulis di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tetapi sebelum membaca dan merenungkan lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan, sabda-Mu berkata bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, melainkan karena firman yang keluar dari mulut Allah. Saat ini kami membuka hati untuk menerima kebenaran sabda-Mu dan bertekad untuk hidup menurut firman-Mu. Bersabdalah dan berkatilah kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 19 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada sebuah pantun yang berbunyi demikian. Tembikar belum tentu kendil. Berkat besar, syukurnya kecil. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah nyata. Sejak Februari tahun 2022, sahabat saya terpasang pacemaker, yaitu sebuah alat untuk mengatasi ketidaknormalan denyut jantung yang disebabkan karena persoalan kelistrikan jantung. Setelah terpasang alat tersebut, sahabat saya baru tersadar bahwa dalam setiap hari tanpa henti, Tuhan berkarya mendenyutkan jantung dengan menghadirkan sistem kelistrikan alamiah. Semula sahabat saya berpikir bahwa jantung berdenyut itu hal yang biasa atau hal yang lumrah. Tanpa terpikir, jantung berdenyut itu adalah anugerah yang luar biasa besarnya. Doa yang setiap saat diucapkan oleh sahabat saya pun lebih banyak permohonan. Permohonan ini, permohonan itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dan bukan ucapan syukur atas denyutan jantung yang bergerak tanpa alat. Pola pikir yang barangkali senada dan seirama juga terjadi dalam kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengisahkan 10 orang kusta yang mengalami mukjizat luar biasa. Penyakit yang selama ini menyebabkan mereka tersingkirkan dari tengah masyarakat, kini lenyap atau sembuh, dan memberi mereka harapan untuk kembali ke masyarakat. Namun, dari 10 orang itu, hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang itu adalah seorang Samaria. Seseorang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Sementara 9 orang kusta yang lain yang menerima kesembuhan sibuk
sibuk menikmati kebebasan baru mereka. Hanya dia, orang Samaria, yang sadar bahwa kesembuhannya adalah anugerah. Ia lalu bergegas kembali sujud di kaki Yesus dan mengucap syukur berterima kasih. Yesus pun berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 17 ayat 19. Bagi Yesus, syukur bukan hanya ungkapan terima kasih, tetapi bukti iman yang hidup. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terjebak dalam pola meminta tanpa mengingat untuk bersyukur. Padahal syukur membuka mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang lebih dalam. Jangan sampai kita seperti 9 orang yang lupa kembali. Tetapi jadilah seperti 1 orang yang bersyukur dengan hati yang tulus. Ajakan saya sama seperti telah diuraikan pada renungan 8 Juni yang lalu. Mari kita jelimeti di sudut-sudut kehidupan kita. Pasti ada yang patut kita syukuri. Karena tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang tanpa kekuasaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau mengingatkan kepada kami akan kelemahan kami. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas segala hal yang terjadi di sepanjang kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.